hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Allah yang setia, Yesus yang setia. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Tiada taranya, tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan.
Sepanjang hidupku lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia.
Bagi Dia segala puji, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku.
Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Biarlah pada saat ini tanggal 13 Juni 2021 kita adakan ibadah raya. Ya, kita dapat mengikuti ibadah raya bersama-sama walaupun hanya dengan online. Tapi kita harus bersyukur selalu karena kita masih dapat kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, biarlah kita pada saat ini kita katakan kepada Tuhan, kita rindu untuk memandang wajah Tuhan di dalam kekudusannya, dan biarlah kita selalu dekat di dalam hati Tuhan. Haleluya, kita katakan penuhi hati. Penuhi hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Katakan, ku rasakan kasih, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan, penuhi hatiku. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Katakan, ku rasakan kasih, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan, ku rasakan kasih-Mu, Bapa. Rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku,
kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau kami berada di tempat ini Tuhan, bersama-sama kami ingin mengikuti ibadah raya kami pada hari ini Bapa. Bukan karena kebiasaan kami Tuhan, tapi karena kasih anugerah-Mu yang melimpah kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini. Kami rindu akan Engkau Tuhan, kami haus akan Engkau Tuhan. Kau jamah kami satu persatu Tuhan, dari pemain musik, song leader Tuhan, dan juga para penyanyi Tuhan, jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian kami merupakan dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Kau lawat kami satu persatu Bapa, walaupun kami di rumah masing-masing atau dimanapun kami berada, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu menaungi kami Tuhan. Biarlah kami merasakan kasih-Mu Bapa, kami merasakan berkat-Mu tercurah atas kami, bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani Tuhan yang telah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kau juga pimpin teman-teman kami yang lain yang belum bisa bersekutu bersama-sama dengan kami, agar mereka Tuhan dapat bersekutu dengan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan yang sakit Kau jamah Tuhan, Kau berikan kesembuhan. Yang malas, biarlah Tuhan, agar mereka Engkau tegur Tuhan, agar mereka dapat rajin untuk selalu bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga pertengahan ke dalam tangan-Mu Bapak. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yuk, sekarang kalau kita sudah berada di tempat ini, berarti kita bersukacita semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kita tahu kita berada di tempat ini itu adalah karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita, karena anugerah yang telah Tuhan melimpahkan bagi kita. Katakan, segenap hati aku memuji, karena Tuhan adalah yang terbesar dan mulia. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ayo kita bangkit berdiri. Sukacita semua ya. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi. Puji Tuhan. Hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima puji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Segenap hati aku memuji. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan. Ku angkat tangan, ku
haleluya. Biarlah hidup kita ini penuh sukacita yang dari Tuhan, yang tidak pernah henti-henti, yang tidak pernah berhenti walaupun sekejap. Kalau sukacita dari dunia, mungkin kadang-kala kita bersukacita, kadang-kala sukacita itu hilang pada waktu kita mengalami masalah, pada waktu kita mengalami sakit penyakit, pada waktu kita ditimpa malapetaka. Tapi sukacita surga tidak akan pernah hilang, karena kita tahu itu yang Tuhan berikan bagi kita, karena kita tahu itu yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Karena itu hingga pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan menyanyikan satu pujian lagi. Pujian ini adalah menyatakan bahwa Yesus adalah anugerah terindah di dalam hidup kita, dan dia sungguh berarti dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, katakan Yesus kau anugerah. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Katakan lagi, Yesus kau anugerah terindah. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Katakan kau tahu hatiku Tuhan. Amin. Kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, kau tahu impianku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Katakan Yesus kau anugerah, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah. Amin. Yesus kau anugerah Bapa dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Benar Bapa, Engkau adalah Allah yang termanis dan terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kalau kami telah memuji dan memuliakan Engkau, kami telah meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami ini merupakan dupa yang harum bagi Engkau Tuhan.
Sehingga pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian akan firman-Mu Bapa. Kau urapi hamba-Mu Bapa Samuel Lukas Tuhan untuk membawakan firman-Mu Bapa. Biarlah kami bukan hanya dari pendengar saja, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya undang untuk Bapak Samuel Lukas untuk maju ke muka. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak-anak muda, serta para pendengar yang diberkati Tuhan. Shalom, dan kiranya kasih Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan ketika kita renungkan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar tentang Alkitab pada minggu ini. Setelah minggu lalu kita sudah melihat beberapa atribut dari Allah. Hari ini kita akan lihat kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, dan berkati setiap kami yang akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami tidak hanya memahaminya Bapa, tapi boleh bisa melihat Kau Yesus Tuhan, sehingga Engkau Allah terus boleh berkarya dalam setiap hidup kami. Berkati seluruh jemaat, berkati pembicara, sehingga kesemuanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Kami siap untuk mendengar-Mu, firman-Mu. Berkata-katalah Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah itu kalau ada, maka Dia harus satu. Tidak bisa Allah itu ada banyak. Kenapa? Karena kalau Allah itu banyak, pasti dari antara mereka ada salah satu yang paling sakti, bukan? Yang paling hebat. Kalau sampai tidak ada yang paling hebat dari mereka, itu pasti terjadi kontradiksi. Bagaimana mungkin satu mengatur yang lain dan satu tidak bisa mengatur yang lain? Bagaimana yang satu bisa mengatur segala sesuatunya? Sehingga dia tidak mungkin adalah Allah. Jadi kalau mereka adalah Allah, maka salah satu dari mereka adalah yang terbaik. Dan yang terbaik itulah Allah. Yang lain, Allah-Allah yang lain jelas bukan Allah. Dan kepada mereka kalau kita menyembah, ya kenapa mesti Dia yang disembah? Kenapa tidak yang terbaik itu, yang terhebat itu, bukan? Dan kalau Allah itu ada memang, dan ada itu cuma satu, berarti Dia itu maha dari segala-galanya. Kalau Dia maha, bagaimana kita manusia yang segala-galanya tidak baik bisa menghampiri Allah? Jadi kalaupun Allah ada dan Dia hanya satu, maka Dia sendiri yang harus memperkenalkan diri Dia kepada kita. Bukan manusia yang mencari Allah dan mendapatkan Allah. Mana mungkin kita mendapatkan Allah? Kalau kita ada di tempat bawah dan Allah di tempat yang maha tinggi, kita tidak tahu bagaimana mencari Dia. Tapi kalau Allah yang mencari manusia, itu akan sangat mungkin, bukan? Nah, jadi kalau itu Allah ada, dan Allah ingin menyatakan diri Dia kepada manusia, sehingga manusia menyembah Dia, maka Allah lah yang harus menyatakan diri Dia ke kita, ke manusia. Itu prinsipnya, saudara yang dikasih Tuhan. Dan apakah Alkitab, agama-agama, buku-buku agama lainnya, itu memperlihatkan Allah yang menyatakan diri Dia? Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab sebagai buku umat Kristen itu memperlihatkan bahwa memang Allah menyatakan diri ke manusia. Ada dua penyataan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah penyataan umum Allah yang ditulis dalam Roma pasal 1 ayat 19-20. Dan yang kedua adalah penyataan khusus Allah di 2 Timotius 3 ayat 16-17. Di Roma 1 ayat 19-20 itu Allah memperlihatkan diri dalam bentuk alam semesta. Sehingga di dalam kitab
Roma pasal 1, 19-20 itu sangat jelas dikatakan, manusia tidak ada alasan untuk tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena semua alam semesta menyatakan ada Allah dan memuliakan Allah. Bagaimana dunia ini dijadikan, saudara? Pasti ada satu orang yang menjadikan seluruh alam semesta ini. Karena seluruh alam semesta ini sangat rumit. Tidak mungkin terjadi secara random. Tanpa di planning, tanpa direncanakan. Kita kalau mau bangun rumah aja, saudara, kita pun ada rencana kan. Mana dulu urutan yang harus dikerjakan, apa dulu yang harus dilakukan. Nggak mungkin sekaligus brak langsung jadi, bukan? Tidak mungkin. Nah, di dalam Roma pasal 1 ayat 19-20 itu sudah sangat jelas. Manusia tidak mungkin tidak mengenal Allah. Allah sudah menyatakan dirinya secara gamblang. Sehingga manusia tidak bisa tidak mengakui adanya Allah. Tetapi itu tidak cukup, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mungkin tahu ada Sang Agung. Tapi siapa dia? Dan bagaimana dia berperilaku terhadap kita? Dan apa yang dia mau terhadap kita? Nah, itu namanya wahyu khusus. Alkitab mencatatnya di 2 Timotius 3 ayat 16-17. Itu dikatakan bahwa tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik di dalam kebenaran, dan terakhir akan diperlengkapi dengan segala perbuatan baik. Dan tulisan yang diilhamkan Allah itu apa? Alkitab. Tulisan yang diilhamkan itu adalah apa? Ya, firman Allah. Hari ini kita akan lihat bagaimanakah Alkitab itu. Dan seberapa agungnya Alkitab itu. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelumnya kita harus lihat juga bahwa ayat-ayat yang ada di Alkitab itu sangat spesifik. Kebenaran ayat di Alkitab itu harus dijelaskan oleh ayat Alkitab lainnya. Ini prinsip ketika kita membaca Alkitab. Kita tidak bisa mengartikan ayat yang ada di Alkitab itu sesuka-suka kita. Kita tidak bisa mengartikan ayat yang di dalam Alkitab itu di luar Alkitab. Oleh karena itu kenapa ayat Alkitab itu dijelaskan oleh ayat lain di dalam Alkitab. Karena itu secara khusus Allah mewahyukannya kepada kita. Kalau bisa dijelaskan secara umum, ya itu tidak jadi khusus. Nah, nanti pelan-pelan kita akan lihat. Saya akan kasihkan satu contoh sebelum kita akhiri firman Tuhan nanti. Bagaimana ayat itu diterjemahkan, diartikan harus dengan lebih baik. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa lihat bukan? Alkitab sudah menyatakan Allah. Dan pernyataan Allah itu tidak hanya secara umum, tetapi juga secara khusus. Yang kedua, kita akan lihat sekilas sejarah Alkitab. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab adalah buku yang ditulis oleh lebih dari 40 orang penulis. Lebih dari 40 orang. Yang tercatat 40 orang. Tetapi yang nulis jelas lebih dari 40 orang. Ya, contohnya kitab Mazmur misalnya. Itu yang nulis banyak banget. Tapi kita mengakuinya bahwa kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Padahal kitab Mazmur itu tidak hanya Raja Daud yang menulis. Ada banyak orang yang menulis kitab Mazmur. Contohnya Esaf misalnya. Dan banyak lain. Lagi pula, para penulis itu hidup di zaman yang berbeda satu dengan yang lain. Kita lihat bukan? Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 kitab pertama dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, itu ditulis oleh satu orang yang namanya Musa.
Dia hidup jauh sebelum Yesus lahir di muka bumi ini. Sementara kitab Wahyu yang di akhir kitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh Yohanes, murid Yesus ketika Yesus hidup di bumi ini. Dan ada banyak lagi kitab-kitab lainnya di antara mereka yang ditulis oleh orang-orang yang di dalam zaman yang berbeda. Kalau Musa menulisnya di dalam padang gurun, ketika mereka dalam perjalanan padang gurun, Raja Daud menulis kitab Mazmur misalnya. Itu jelas ketika dia menjadi seorang raja. Atau bahkan ketika dia dalam pengejaran Raja Saul, dia tulis pengagungan kepada Tuhan yang dibukukan di dalam Mazmur. Zamannya berbeda. Latar belakangnya berbeda. Musa punya pendidikan yang luar biasa sekuler dari Mesir, sehingga Musa tidak hanya pandai berkata-kata, tapi dia juga pandai untuk menyatakan kata-katanya itu, merealisasikan kata-katanya itu, mungkin lebih tepatnya begitu. Sehingga dia orang yang praktikal, juga orang yang theological. Dia tidak hanya tahu teori, tapi dia juga tahu prakteknya, bagaimana itu dikerjakan. Musa punya pendidikan yang tinggi dari kerajaan Mesir saat itu. Sehingga Musa menjadi orang nomor 1 setelah Raja Firaun. Karena dia Musa yang paling pandai dan paling berhikmat. Nanti bagaimana dengan kitab Petrus yang ditulis oleh seorang nelayan? Mungkin ada seorang cendekiawan seperti Daniel, menulis kitab Daniel. Ada seorang dokter, kitab Lukas. Dan kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Dr. Lukas. Ini kan berbeda-beda. Budaya berbeda-beda. Lukas dari budaya non-Yahudi. Karena Lukas bukan orang Yahudi. Tentu berbeda dengan cara menulis orang Yahudi seperti Petrus. Dan lain-lain. Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi semua penulis-penulis tersebut mempunyai satu tema tulisan yang sama. Yaitu tentang wahyu Allah bagi umat manusia. Dan wahyu itu adalah Yesus Kristus sendiri. Bagaimana mungkin, saudara? Dari berbagai zaman, berbagai latar belakang, penulis-penulis ini terkoneksi dengan satu tema tulisan yang sama. Yaitu Yesus Kristus. Yang kedua malah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Alkitab itu juga sudah teruji sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Alkitab itu teruji secara internal maupun secara eksternal. Secara internal artinya semua tulisan-tulisan dalam kitab yang ada di Alkitab itu terkonsentrasi kepada satu oknum Allah, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mereka adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Karena memang itu adalah wahyu Allah. Secara eksternal teruji dengan kayak apa? Secara eksternal teruji bahwa meskipun dari zaman-zaman yang berbeda, Allah mengumpulkan semua kitab-kitab tersebut, menjaga kitab-kitab tersebut tetap bertahan dari segala upaya manusia untuk menghancurkannya. Bukankah kita sering melihat bahwa bangsa Israel pernah dijajah sampai 5 negara yang menjajahnya? Bukankah dalam setiap penjajahan semua buku-buku sejarah akan dibuang, akan dimusnahkan, termasuk Alkitab. Tetapi karena tangan pertolongan Tuhan, Alkitab tetap ada. Tulisan-tulisan Musa tetap eksis, tetap tersimpan, terkoleksi baik. Juga semua nubuatan-nubuatan yang ada tergenapi sesuai dengan zamannya. Tafsiran-tafsiran Daud, tafsiran-tafsiran Daniel, Nabi Yesaya, semua nabi-nabi ketika bernubuat itu tergenapi sesuai dengan zamannya. Juga terbukti bahwa Alkitab itu tidak bertentangan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Bahwa pada zaman dulu itu
Kopernikus dibunuh mati karena dianggap melawan Alkitab. Kopernikus seorang saintis yang mengatakan bumi bukanlah pusat. Jadi matahari mengitari bumi saat itu para agama menganggapan demikian. Sains mengatakan demikian. Tetapi Kopernikus mengatakan tidak. Matahari lah yang menjadi pusat. Kopernikus mati. Dibunuh oleh para agama Kristen. Ada orang-orang kuat di zaman itu. Padahal, bukankah Alkitab sudah mencatatnya sebenarnya? Bahwa bumi itu berada di dalam ruang hampa. Matahari lah menjadi pusat. Karena kita salah mentafsir. Jadi sangat berbahaya ketika Alkitab itu disalah tafsirkan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Tapi terlepas dari itu semua, kita teruji, baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, Alkitab juga ditulis dalam kurun waktu kurang lebih 1.500 tahun. Even more. Bahkan lebih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mana ada buku yang ada ditulis 1.500 tahun, saudara. Penulisnya aja udah mati. Pemikirannya juga pasti sudah berubah. Tapi Alkitab tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak ada satu notah pun di dalam Alkitab akan hilang, lenyap. Alkitab buku yang sangat stabil. Bertahan dari segala macam hal. Tidak ada buku yang sepopuler Alkitab. Alkitab diterjemahkan di dalam banyak bahasa. Tidak ada buku tulisan yang diterjemahkan sampai sekian banyak seperti Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab memang buku yang paling terlaris sepanjang zaman. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita membacanya Alkitab itu dengan baik? Apakah kita mempelajarinya dengan baik? Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi siang ini mengingatkan kembali kepada kita. Alkitab adalah buku yang pantas untuk kita baca. Pantas untuk kita selidiki. Dan pantas untuk kita pahami. Lalu kita akan masuk ke kanonisasi Alkitab. Apa maksudnya? Alkitab itu sebenarnya apa sih? Alkitab itu sebenarnya terdiri dari 66 kitab. 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Ada 2 bagian besar dalam Alkitab. Tapi lucu ya, Alkitab itu adalah kitab, adalah buku gitu. Al itu Allah, kitab tentang Allah. Terdiri dari 66 kitab, 66 buku. Jadi begitu loh Bapak Ibu. Jadi Alkitab itu sebenarnya perpustakaan. Perpustakaan kecil lah, cuma 66 buku. Jadi buku di dalam buku, nah itu Alkitab. Bukankah kalau kita membaca Alkitab, kita bilang, mari kita buka kitab Mazmur. Kitab itu artinya buku. Mari kita baca kitab Timotius. Timotius itu buku. Ya meskipun hanya beberapa lembar. Tapi itu disebut kitab. 39 kitab perjanjian lama terdiri dari 5 kitab Musa, yang tadi saya katakan di depan, kitab Pentatuk namanya, 12 kitab sejarah, kitab raja-raja Israel, bagaimana bangsa Israel dibuang ke Babel, dijajah oleh Yunani, Romawi, dan seterusnya. Sejarah. Dalam pembuangan Israel kayak apa? 5 kitab hikmat, kitab Amsal, Kidung Agung, Ayub, Pengkhotbah, Mazmur. 5 kitab nabi besar, yaitu seperti Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskel, Daniel, dan 12 kitab nabi-nabi kecil. Nabi Hosea, Nabi Amos, Nahum, Yunus, dan sebagainya. Ini adalah pembabakan dari 39 kitab perjanjian lama. Demikian juga 27 kitab perjanjian baru, 5 kitab Injil. Biasa kita kenal kitab Injil ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kisah para rasul kadang juga disebut Injil. Kitab sejarah.
Kisah para rasul, sejarah para rasul. Sedangkan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yahya adalah sejarah Kristus. 13 kitab surat Paulus, satu surat tanpa nama, tanpa penulis, yaitu Ibrani. Meskipun Ibrani diduga ditulis juga oleh Paulus. Dan 8 kitab yang ditulis oleh orang-orang di luar Paulus. Misalnya Petrus, Yohanes, Yudas. Bukan Yudas Iskariot, ya, Yudas saudaranya Yesus, kitab Yudas, Filemon. Itu adalah kitab Paulus. Lukas, dan sebagainya. Oke, itu adalah kanonisasi Alkitab. Bagaimana Alkitab ini dibentuk, saudaraku yang dikasih Tuhan? Dan kenapa Alkitab perlu dibentuk? Bukankah dulu pada zaman dulu tuh cuma tulisan-tulisan saja dalam lembaran-lembaran dari kulit binatang atau sebagainya. Oke, kanonisasi Alkitab itu terjadi karena apa, saudara? Pertama, karena munculnya ajaran sesat saat itu. Jadi setelah Yesus naik ke surga, bangsa Israel, umat-umat Kristen itu mulai terjajah, yaitu mulai dianiaya. Itu ya bagian kedua. Serta banyak ajaran-ajaran Kristus yang dipalsukan. Ya, ini adalah kerjaan setan. Sehingga perlu adanya buku acuan para orang Kristen saat itu. Yang baku dan benar. Makanya kenapa harus dipilah-pilah buku-buku yang mana yang menjadi Alkitab. Nah, karena munculnya ajaran sesat itu. Yang kedua, karena ada penganiayaan yang dikatakan, sehingga dalam penganiayaan itu bangsa Israel yang percaya Tuhan Yesus itu pergi-pergi gitu kayak nomaden gitu, ada tempat tinggal yang pasti karena sering-sering dikejar-kejar. Jadi perlu buku-bukunya itu dilestarikan, dipatenkan, dibekukan, dikumpulkan sehingga menjadi satu buku yang terintegrasi. Ditambah teknologi penjilitan buku sudah lebih baik saat itu sehingga bisa mencetak buku dalam ukuran yang agak tebal, bukankah kita cukup tebal, saudara? Dan juga diakui bahwa keputusan bersama dalam suatu konsili pada itu bangsa Israel, para ahli-ahli kitab pada berembuk untuk memutuskan kitab mana yang masuk di dalam Alkitab. Tentu yang terjadi banyak sekali kitab di zaman itu. Tapi kenapa yang masuk cuma 66 buku? Nah, ini jadi persoalan. Nah, dipercaya bahwa kumpulan orang itu akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Sehingga kanonisasi Alkitab menjadi lebih pas. Nah, sekarang ada satu pertanyaan. Dasarnya apa? Kitab itu harus dimasukkan ke dalam Alkitab. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dasar kanonisasi Alkitab itu ada 5. Pertama, bersifat apostolik. Artinya apa? Artinya siapa penulis kitab itu gitu. Apakah penulis itu lingkaran dekat Yesus? Kalau iya, ya kemungkinan besar kitab itu akan dipilih sebagai kitab yang baku. Kalau kitab-kitab di Perjanjian Lama itu biasanya tidak ada banyak komplain. Mereka sepakat dengan beberapa kitab yang sudah ada di Perjanjian Lama. Karena itu kitab yang selalu dibacakan turun-temurun oleh bangsa Israel. Jadi bangsa Israel tahu kitab Perjanjian Lama dengan baik. Karena itu dibacakan sejak mereka kecil oleh orang tua mereka. Dan karena itu adalah satu perintah, bukan. Tapi di Perjanjian Lama itu demikian. Perjanjian Baru ya tidak. Di Perjanjian Baru kan terjadi perdebatan antara Yesus itu ajaran Tuhan dan bukan. Ajaran Yesus atau bukan. Maka tidak dibacakan. Nah, banyak buku-buku juga di situ sesat tentang pemahaman Kristus. Pengajaran Kristus disalahartikan. Banyak saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga Paulus juga harus menulis kitab Galatia misalnya. Karena ada banyak ajaran sesat mengenai keselamatan. Yang juga ditulis oleh orang-orang Israel. Nah, siapa penulis-penulisnya? Apakah itu adalah lingkaran dekat Tuhan? Artinya apakah murid-murid Yesus atau bukan? Atau memang orang-orang yang
di dalam lingkaran Tuhan. Yang kedua, bersifat Katolik. Bersifat Katolik artinya bersifat umum, artinya bersifat bersama. Artinya buku itu sering dibaca secara bersama-sama di dalam kongregasi, di dalam jemaat. Dalam perkumpulan jemaat, buku itu dibaca nggak? Buku Timotius sering dibaca nggak? Buku ini sering dibaca nggak? Dibaca oleh semua jemaat nggak? Jadi dibaca, diterima oleh seluruh pengikut Kristus. Nah, itu bersifat Katolik. Dan buku itu masuk dalam kanonisasi Alkitab. Ajarannya ortodoks nggak? Itu yang ketiga. Artinya ajarannya itu bermoral tinggi nggak? Bukankah kita punya dasar moral yang sangat tinggi? Misalnya, perceraian tidak pernah dibenarkan Alkitab. Egoisme jelas dijauhi dari Alkitab. Keinginan daging, bukankah moralitas yang sangat tinggi? Itu ditolak. Keinginan daging, memuaskan keinginan daging, padahal zaman saat ini adalah narsisme itu paling banyak. Bersifat ilahi yang keempat. Kerohaniannya tingginya. Bukankah kita mengajar kepada kita bahkan harus mengasihi musuh? Harus mengenal Kristus, hidup sama seperti Kristus. Dan terlebih dari semuanya itu digunakan secara bersama gereja mula-mula pengganti perjanjian lama. Nah, kalau buku-buku itu memenuhi kriteria ini semua, itu sifatnya dan ya semuanya ini. Maka kitab itu masuk di dalam Alkitab ketika terjadi dalam konsili pembentukan Alkitab di zaman abad-abad awal. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau saya boleh rangkum, esensi Alkitab itu adalah satu, Alkitab itu bukan berisi firman Allah, tetapi Alkitab itu adalah firman itu sendiri. Kalau Alkitab itu berisi firman Allah, itu artinya Alkitab itu ada yang bukan firman Allah, dan itu sangat berbahaya itu Bapak. Semua ayat-ayat yang di Alkitab itu adalah firman Allah. Meskipun benar, itu ada perkataan iblis barangkali. Meskipun itu benar, ada hal-hal yang jahat yang diungkapkan Alkitab. Ya, tapi itu semua adalah firman Allah. Oleh karena itu kita harus bisa memahami baik-baik. Makanya di poin kedua, tidak ada ayat-ayat Alkitab yang berkontradiksi satu dengan yang lain. Karena ayat satu itu dijelaskan oleh ayat yang lain. Jadi kalau sampai terjadi kontradiksi kan jadi gimana? Tidak mungkin terjadi kontradiksi. Kalaupun itu terjadi kesannya, sangat mungkin kita salah memahaminya. Atau pastinya kita salah memahami dengan baik. Nah, nanti di akhir session saya akan coba mengungkapkan salah satu yang sepertinya terjadi kontradiksi. Padahal kita mungkin salah paham dengan ayat itu. Sini saya tulis ada yang paradoks atau saling melengkapi. Jadi contoh, untuk saling melengkapi, kitab Matius menulis silsilah Yesus itu berbeda dengan kitab Lukas menulis silsilah Yesus. Ya, bukan berarti mereka saling berkontradiksi, bukan berarti Alkitab salah yang ditulis Matius atau yang ditulis Lukas salah. Tapi mereka saling melengkapi. Mereka berbeda, ya. Tapi tidak kontradiksi. Tapi mereka saling melengkapi. Kenapa? Karena yang ditulis Matius itu adalah silsilah Yesus dari keturunan Yusuf. Yusuf itu papanya siapa? Papanya Papa Yusuf siapa? Terus gitu. Sedangkan Lukas memberikan silsilah Yesus dari runutan keluarga Maria. Ya jelas karena Yusuf dan Maria berbeda, keluarga mereka berbeda. Sehingga kakek moyangnya Yesus juga jadi kesannya berbeda. Jelas itu saling melengkapi. Terjadi kontradiksi. Nanti akan lihat salah satu contoh. Misalnya kata Yesus menyesal.
Bagaimana ceritanya kita menjelaskan Yesus menyesal? Bukankah Yesus itu Allah? Kok Allah menyesal? Gimana? Kesannya itu bertolak belakang. Nah, nanti kita akan lihat itu contohnya ini ya, Bapak Ibu. Yang ketiga, Alkitab tidak ada yang salah, meskipun mungkin saja terjemahannya ada yang kurang pas karena faktor bahasa. Ya, karena ada bahasanya sangat terbatas. Jadi, tadi saya katakan bahasanya juga terjemahan banyak bahasa. Di bahasa tersebut terjemahannya mungkin tidak pas, sehingga terjemahan ayatnya menjadi kurang pas. Bisa saja gitu. Misalnya di Roma 1 ayat 16-17, itu terjemahannya itu dikatakan hiduplah, orang benar hidup karena iman. Jadi padahal tulisan sesungguhnya mestinya orang benar hidup oleh iman. Nah, kita tidak akan bahas itu, tapi bisa saja ayat-ayat di Alkitab itu tidak tertulis dengan baik terjemahannya. Makanya ada baiknya kalau kita punya beberapa kitab dari berbagai bahasa, berbagai terjemahan, supaya lebih baik kita memaknainya, melengkapinya. Tapi tidak usah khawatir, karena Roh Kudus yang akan menerjemahkannya kepada kita ketika kita mempelajari dengan tulus Alkitab itu. Jadi tidak ada masalah. Jadi tidak ada yang salah. Keempat, tidak semua ayat-ayat yang ada di Alkitab itu harus diikuti. Tadi saya katakan kan Alkitab memang kadang-kadang ditulis apa yang tidak berkenan. Ya bukan berarti itu harus diikuti. Itu tetap firman Tuhan. Misalnya Daud itu melakukan perzinahan. Jelas itu tidak diperkenan. Tapi kita bukankah jujur mengungkapkan semuanya itu? Gitu. Ya, karena itu adalah firman Allah. Firman Allah adalah kebenaran. Kebenaran itu harus diungkapkan dengan jujur, apa adanya, dan benar. Bukankah kebenaran itu kadang menyakitkan? Kalau ada teman kita menyatakan kita salah, dan karena memang kita salah, bukankah itu menyakitkan? Ya, tapi itu adalah kebenaran. Tidak semua ayat yang di Alkitab itu harus diikuti. Karena ada beberapa yang salah. Tapi jelas kita harus pelajari, karena itu adalah firman. Dan ditelaah mana yang harus dilakukan dan mana yang jadi peringatan. Artinya yang tidak boleh dilakukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah hal ini indah? Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita akan bahas kekontradiksian yang ada di Alkitab yang menjadi kontradiksi kesannya. Padahal itu jauh dari kontradiksi. Contoh yang dikatakan sebagai berikut, saudara yang dikasih Tuhan. Allah itu tidak berubah, itu kata Alkitab. Allah tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Ini salah satu sifat hakiki Allah. Yang minggu lalu juga paham Doko agak singgung. Allah kita adalah yang kekal. Tidak berubah, tidak tergoyahkan dengan apapun juga. Di Bilangan 23:19 ditulis, Allah bukanlah manusia. Sehingga Allah berdusta. Sehingga Allah menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Sini dikatakan Allah tidak pernah menyesal. Maleakhi, sekalipun bangsa Israel telah berpaling dari ketetapannya, Allah sendiri berfirman, Aku Tuhan, tidak berubah. Ya jelaslah kita mengatakan Allah itu hakikinya adalah tidak berubah. Tapi bagaimana kalau kita baca ayat berikut, saudara yang dikasih Tuhan? Di Kejadian misalnya. Di Kejadian ketika manusia berbuat dosa begitu rupa, sehingga Allah mengatakan Allah menyesal. Bertolak belakang, bukan dengan Bilangan 23:19. Dalam kisah Yunus, ketika bangsa Niniwe itu bertobat, di situ ditulis Allah menyesal, ingin melakukan penghukuman atas Niniwe. Bahkan
ketika Allah menghukum bangsa Israel dari kesalahan Raja Daud yang akan menghitung tentaranya, di situ dikatakan Allah menyesal memberikan hukuman kepada Raja Daud dan menghentikan hukuman Raja Daud ke bangsa Israel. Allah menyesal. Bagaimana kita jelaskan? Kesannya terjadi kontradiksi, bukan? Nah, saya akan jelaskan di dalam 4 slide berikut. Pertama, pendapat para teolog. Ini saya tulis tiga teolog. Kevin J. Corner, seorang Injili karismatik, mengatakan Allah tidak diubahkan dan tidak dapat berubah dalam karakter dan keberadaannya. Cornelius Van Til mengatakan Allah tidak berubah dalam eksistensinya dan esensinya. Seperti juga dia di dalam pikiran dan kehendaknya, di dalam segala tujuan dan dekritnya. Allah tidak berubah. Allah tidak punya second plan. Tidak punya rencana kedua. Rencana Allah tidak bisa gagal. Karena dia Allah. Teolog lain mengatakan, Waina Grumer mengatakan, Allah tetap sama dalam keberadaan dan atributnya. Ya, tapi bagaimana ini menjelaskannya dong? Tolong jelas-jelas tadi Allah menyesal. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kata menyesal itu maksudnya adalah karena terdapat perubahan di sekitar Allah. Karena itu Allah yang berelasi, maka seolah-olah Allah menyesal. Tetapi Allah sendiri tidak berubah. Maksudnya gimana? Maksudnya contohnya gini, termometer ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Termometer itu selalu tepat menunjukkan hasil pengukuran suhu. Kalau termometernya bagus. Kalau di sekitar ini suhunya 30 derajat, termometer yang bagus itu akan menunjukkan angka 30. Tapi kalau suhunya sekitarnya 20 derajat, ya termometer yang bagus itu akan menunjukkan 20 derajat. Tetapi kan suhu itu berubah-berubah. Termometernya juga berubah-berubah hasil ukurannya. Tapi termometernya sendiri nggak berubah, bukan? Nah, Allah itu begitu. Gitu. Allah itu seolah-olah kayak termometer. Seolah-olah ya, bukan Allah itu termometer. Jadi Allah itu tidak berubah. Nah, Allah mengukur manusia. Nah, manusia ini berubah-berubah. Sehingga ukuran Allah itu berubah-berubah. Ketika ukuran Allah itu merendah, manusia itu rendah karena melakukan perbuatan jahat, digambarkan sebagai Allah menyesal. Itu artinya ukuran manusianya berubah. Jadi kata menyesal itu maksudnya hasil pengukuran Allahnya itu menyesal. Jadi 20 derajat, misalnya itu terlalu rendah. Mestinya sih 25, misalnya. Itu yang pertama, menurut para teolog. Kalau masih belum jelas juga yang pertama ini, yang kedua, saudara. Ini yang tadi ayatnya ya. Yang kedua, saudara. Ungkapan Allah sebagai suatu pribadi seperti manusia. Jadi Allah sering diungkapkan seperti manusia. Yesaya 59 ayat 1 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kitab Yesaya ini mengatakan, Tuhan punya tangan. Apa benar Tuhan punya tangan, saudara? Tangan Tuhan berapa panjang? Ya kan, itu kan kurang panjang bukan berarti panjang, bukan. Itu kan satu ungkapan saja. Ya, tangan Tuhan. Apa memang Tuhan punya tangan? Pendengaran Tuhan, emang Tuhan punya kuping? Kadang-kadang itu adalah ungkapan kita bahwa Allah itu seperti manusia. Bukankah Allah itu roh? Mata Tuhan ada di segala tempat, Amsal 15 ayat 3. Apa Tuhan punya mata? Lalu apa Tuhan nggak punya mata? Kita nggak tahu, saudara. Tapi ini adalah ungkapan manusia, ungkapan Allah.
Allah ingin dikenal sebagai seperti manusia. Karena Allah ingin menyatakan diri kepada manusia, bukan? Maka Allah harus menjadi manusia. Seolah-olah seperti manusia, bukan? Nah, demikian juga menyesal. Alkitab berkata Allah tertawa, Allah menangis, Allah lapar, haus. Bukankah Yesus mengatakan, ketika aku lapar, apakah kau memberi aku makan? Itu adalah ungkapan manusia. Jadi Allah menyesal itu adalah suatu ungkapan kemanusiaan. Jadi kata menyesalnya itu bukan seperti manusia menyesal. Kalau manusia menyesal kan manusia yang memang bodohnya dia kan. Sehingga dia menyesal. Sehingga menyesal itu selalu belakangan. Seolah kita salah jalan. Apa Allah benar bisa salah jalan? Nggak mungkin kan Bapak Ibu. Ya, tapi bagaimana ngejelasinnya? Ini persoalannya. Yang kata menyesal, Allah menyesal itu bukan berarti Allah salah rencana. Allah salah memprediksi. Bukan. Allah menyesal itu tidak sama dengan manusia itu menyesal. Kalau yang penjelasan kedua ini masih belum juga jelas, mungkin penjelasan ketiga akan menjadi lebih jelas. Kata menyesal itu dalam bahasa aslinya adalah nahem. Nahem itu punya arti berduka atau bersedih atau prihatin. Itu nahem. Itu arti yang pertama. Jadi di Kejadian 6 ayat 6, Allah menyesal atas manusia. Itu sebenarnya ungkapannya adalah Allah berduka, Allah bersedih, Allah prihatin atas manusia. Kalau Allah menyesal menjadikan manusia, maka manusia dimusnahkan, ya udah dong, selesai dong. Tapi bukankah Allah tidak memusnahkan manusia? Bukankah Allah tetap menjaga keberadaan manusia dengan memilih warga Nuh diselamatkan? Jadi bukan karena Allah menyesal membuat manusia, gitu, lalu manusia dibinasakan semua dan udah ada manusia nggak usah ada lagi selamanya. Tidak, bukan. Bukankah Allah tetap menjaga keluarga Nuh? Manusia, bukan. Jadi jelas, kata menyesal itu bukan menyesalnya kita, seolah salah itu. Tidak. Allah berduka, bersedih, dan prihatin atas manusia yang hidupnya tidak benar. Itu kata menyesal di Kejadian 6 ayat 6. Kata nahem itu juga bisa berarti berbelas kasihan. Nah, ini yang terjadi di 2 Samuel 24 ayat 16. Atau di 1 Tawari 21 ayat 15. Yang tadi saya cerita ketika bangsa Israel dihukum Tuhan karena Raja Daud melakukan satu kesalahan, yaitu mencoba menghitung tentaranya. Raja Daud ingin berbangga hati, membanggakan kepiawaiannya, sehingga negara-negara lain di bawah pemerintahan Raja Daud itu mereka takut dengan Raja Daud, dengan bangsa Israel. Karena setiap kali perang, Raja Daud menang. Jadi Raja Daud ingin berbangga hati, mencoba menghitung, dan Allah marah, Allah menghukum. Dan ketika hukuman dijalankan, situ dikatakan Allah menyesal memberikan hukuman atas bangsa Israel. Bukan berarti Allah salah menetapkan hukuman, sama sekali bukan. Kata menyesal itu artinya berarti berbelas kasihan. Allah berbelas kasihan dengan bangsa Israel karena menerima hukuman Allah. Makanya hukuman Allah diberhentikan, tidak dilanjutkan. Allah berbelas kasihan. Boleh dong Allah berbelas kasihan, masa nggak boleh? Nah, itu ditulisnya Allah menyesal. Demikian juga di dalam Yunus 3 ayat 10 dan Yunus 4 ayat 2. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, yaitu bangsa Niniwe, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya kepada mereka. Allah menyesal. Tapi menyesal ini sebenarnya maksudnya adalah mengasihani. Nehem itu bisa juga berarti mengasihani.
Jadi sebenarnya terjemahannya mestinya maka Allah mengasihani Niniwe. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, saudaraku, apakah Allah berubah pikiran? Tidak. Karena pada waktu itu Niniwe bertobat, ya tidak jadi dihukum Allah. Allah memberikan belas kasihan, maka Allah menyesal. Diungkapkan dengan kata Allah menyesal. Bukankah kata ini lebih baik dari kata mengasihani? Mengasihani kan kesannya Allah itu bagaimana gitu, saudara. Kalau Allah menyesalkan seolah-olah kan itu ditunjukkan ke Allah. Allah kita itu sangat rendah hati, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Bukankah kadang-kadang seorang tua pun ketika anaknya salah, lalu orang tua itu mengatakan aku yang salah. Kenapa? Karena orang tua itu mengasihani anaknya supaya anaknya tidak dihukum. Sebenarnya orang tua menyesal. Bukan menyesal punya anak itu, bukan, saudara. Ya, kata menyesal itu artinya mengasihani. Apakah benar Niniwe tidak dihukum kemudian? Oh tidak, saudara. Kalau saudara baca kitab Nahum, itu Niniwe di dalam zaman yang berbeda tentunya dihukum Tuhan. Karena dia tidak bertobat. Ya saudara komunikasi Tuhan. Penjelasan ketiga ini akan memberikan pemahaman kepada kita. Kata menyesal itu bukan berarti menyesali manusia. Semua rencana Allah berjalan sebagaimana yang di planning. Sehingga kata menyesal juga berarti Allah tidak berkompromi dengan dosa. Setiap dosa itu harus dihukum. Tetapi dalam penghukuman Allah tetap mengasihani. Dan Allah tetap berbelas kasihan. Saudara, oleh karena itu kenapa Allah bisa menerima pertobatan manusia? Dosa terampuni. Itu karena Allah yang kekal. Allah yang tidak berubah. Dari dulu dia mengasihani saudara dan saya. Dan memberikan kesempatan pertobatan kepada kita. Dan kesalahan itu Allah tumpukan kepada diri dia sendiri. Allah menyesal. Bukankah juga Allah berdaulat atas segala sesuatu karena dia hakim yang adil. Kalaupun dia harus melakukan penghukuman. Ya, dia adil. Karena kita salah. Dan ini semua mengkonklusi bahwa Allah tetap konsisten dengan ketetapannya. Allah tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia menantikan kita untuk kembali ke dalam jalan dia. Menantikan kita boleh menjadi umatnya yang merepresentasikan Allah. Dia menantikan saudara dan saya di dalam segala belas kasihannya kepada kita. Supaya kita hidup di dalam kasih karunia-Nya Allah. Bukankah itu dahsyat? Mari kita berdoa. Bapa, hamba selesai menyatakan kebenaran firman-Mu. Tidak hanya kami bisa memahaminya, Bapa, bahkan lebih lagi kami boleh melakukannya dan menyadari Engkau Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah berubah. Kalau kami sambungkan dengan khotbah yang minggu lalu bahwa Engkau Allah yang mengasihi, Engkau pernah mengasihi kami, maka selama-lamanya Engkau mengasihi kami, selama-lamanya. Dan ucap syukur untuk punya Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Ucap syukur Tuhan kalau kami boleh menjadi bilangan-Mu, kalau kami boleh menjadi umat-umat. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Bapa. Sehingga kami boleh kembali ke dalam jalan-Mu, mempelajari firman-Mu dengan lebih teliti dan lebih baik. Ajar kami, Tuhan. Roh Kudus, bentuk setiap kami. Boleh menjadi bejana yang indah. Dan boleh menjadi alat-Mu yang perkasa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi siang ini, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ibadah kita yang saat ini online secara mendadak, karena minggu lalu kita masih onsite, itu dikarenakan tidak hanya
peraturan pemerintah dan fakta bahwa memang COVID makin membanyak, saudara, mungkin karena habis liburan Lebaran, sehingga kita pada pulang kampung lalu pada tertular, tidak menjaga protokol dengan baik. Juga ada jemaat kita yang terkena COVID, makanya kita harus berhenti ibadah onsite sesaat. Berdoa, saudara, supaya mungkin dalam waktu yang cepat kita bisa kembali onsite. Tidak berlama-lama, tidak berbulan-bulan. Yang kedua, ibadah sekolah minggu tetap jam 8:30 masih online. Dan juga ibadah youth untuk sementara masih online sampai waktu yang ditentukan, kemudian berdoa supaya kita segera mungkin onsite. Oleh karena itu, kami sebagai pengurus menghimbau Bapak Ibu untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga kita tidak terganjal dengan COVID. Ya, jaga protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kalau dulu 3, sekarang sudah 5. Tolong dijaga kesehatan baik-baik, sehingga itu baik bagi kita. Yang berikut lagi, berdoa bagi rencana gereja untuk Natal nanti, meskipun masih lama. Siapkan diri kita dan siapkan program-program supaya program-program bisa berjalan dengan baik. Dan terakhir, berdoa buat keluarga kita masing-masing. Dan kita akan akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapak, hamba juga berdoa untuk para jemaat yang Kau kasihi. Kasih karunia-Mu menyertai mereka, Tuhan. Jauhkan mereka dari segala sesuatu yang jahat. Dan Kau mengajar setiap kami boleh hidup benar dalam kasih anugerah-Mu. Berdoa buat pemerintahan Indonesia, melalui Pak Presiden Jokowi dan juga seluruh jajarannya. Khususnya hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan, biar mereka boleh mengeluarkan kebijakan yang sungguh alkitabiah, kebijakan yang sungguh menyenangkan Kau, Tuhan. Sehingga dalam segala pemerintahannya, kepemimpinannya, Engkau juga yang memberkati. Sehingga bangsa kami pun hidup dalam berkat-berkat-Mu. Bapak, boleh percepat waktu COVID, sehingga semuanya boleh berlalu dengan baik, dan kami kembali dalam kondisi yang baik. Berkati seluruh rencana Pak Presiden dan seluruh menteri, sehingga kesemuanya itu boleh sesuai dengan rencana-Mu. Berdoa juga khusus buat jemaat yang terkena COVID, Engkau juga yang memberkati mereka, sehingga Engkau menjauhkan segala sesuatu yang jahat, percepat proses kesembuhan mereka, Tuhan, dan berikan kekuatan bagi saudara-saudara yang lain, sehingga mereka boleh tetap teguh di dalam kasih karunia-Mu. Dan kalau kami selesai, Engkau juga yang memberkati kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Allah, Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kalian, dan Roh itu akan terus mengajar kita melalui firman-Nya untuk menyatakan kesalahan saudara dan saya, untuk memperbaiki kelakuan saudara dan saya, dan mendidik saudara dan saya untuk kita diperlengkapi dengan segala perbuatan baik yang datang daripada Allah. Terimalah berkat itu di dalam nama Yesus Tuhan, dan jadikanlah itu berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang
teruskan